Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kejahatan teknologi informasi. Yang namanya teknologi informasi yang saat ini sudah sangat canggih ya, berkembang sangat pesat, tentunya menimbulkan sebuah jenis-jenis ancaman yang dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi itu sendiri. Yang semakin banyak ya, pastinya akan menimbulkan penyalahgunaan teknologi informasi yang berbasis komputer dan melalui jaringan telekomunikasi. Maka dampaknya adalah membuat resah dan menyebabkan kekhawatiran para pengguna jaringan telekomunikasi itu sendiri. Bahkan melalui jaringan, kegiatan kita dalam transaksi contohnya seperti itu di suatu e-commerce dapat dipantau selama 24 jam. Ya. Nah, namun dari sisi positif, teknologi informasi sendiri itu akan menambah tren perkembangan teknologi di dunia yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri atau para programmer. Namun dampak negatifnya adalah yang sangat sering kita lihat itu di televisi atau di media, masalah penyebaran nama baik, atau yang lebih negatif lagi adalah masalah pornografi. Kemudian masalah modus kejahatan kayak gitu ya. Modus kejahatan yang saya contohkan di sini seperti yang ada di gambar itu, si pelaku menginginkan kode OTP ya. Itu biasanya dialami oleh para pengguna jasa ojek daring kayak gitu. Biasanya nanti ada yang telepon meminta kode OTP, kemudian dikirimkan ke si pelaku. Nanti si pelaku membajak ya, atau mengambil alih dari akun teman-teman. Itu biasanya sering dialami oleh para driver atau para pengguna jasa layanannya. Sebagai contohnya, kasus yang pernah dialami oleh artis Indonesia ya, sebagai contohnya di akhir tahun 2019 itu ada Maya Estianty. Waktu dia memesan makanan melalui layanan pesan antar ya, secara online, si driver itu meminta kode unik yang dikirim melalui SMS. Nah, secara tidak sadar si Maya ini mengikuti apa yang diinstruksikan oleh si pelaku kayak gitu, dan akhirnya saldo yang ada di aplikasi itu terkuras. Kalau menurut berita itu puluhan juta. Nah, akhirnya si Maya melaporkan ke pihak manajemen dari ojek daring itu. Nah, setelah diusut ternyata si pelaku ini bukanlah dari driver ojek daringnya, namun orang lain yang mengambil alih akun dari ojek online kayak gitu atau ojek daring. Nah, pada kasus seperti ini kita harus hati-hati sekali. Jadi jangan sampai kalau ada pesan atau notif di layar itu jangan asal pencet OK atau pencet yes kayak gitu. Itu jangan asal pencet. Itu kita harus hati-hati. Ini termasuk kejahatan atau bukan. Nah, biasanya kejahatan-kejahatan yang di internet itu istilahnya adalah cybercrime kayak gitu. Cybercrime sendiri adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utamanya. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Sekarang ada jenis kejahatan ya, ada illegal content. Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis,
dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau hoax kayak gitu, yang akan menghancurkan martabat atau harga diri orang lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya. Ini harus hati-hati sekali karena kita sering menjumpai berita-berita hoax ya. Jadi teman-teman harus bisa mencari informasinya secara valid. Kemudian ada data forgery. Kejahatan ini merupakan kejahatan dengan memalsukan data dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Kemudian ada penyebaran virus. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Biasanya ya, penyebaran virus melalui email itu di posisi spam kayak gitu. Seandainya tidak di spam, itu teman-teman di bagian kotak masuk itu disuruh ngeklik link bla 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 ya, mengeklik www bla 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 bla. Nah itu hati-hati itu kalau teman-teman asal ngeklik, itu bahaya. Jadi kalau buka email waktu di bagian inbox atau spam itu diperhatikan dulu, jangan asal klik link yang tertera di emailnya. Kemudian ada cyber stalking ya. Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Misalnya menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Kemudian ada carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Kemudian ada hacking dan cracker. Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut dengan cracker. Boleh dibilang cracker sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, penyebaran virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut dengan DOS atau Denial of Service. Sedangkan DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target. Biasanya akibatnya ngehang, crash sistem atau aplikasi kayak gitu, sehingga tidak dapat memberikan layanan. Kemudian ada cyber squatting dan type squatting. Cyber squatting itu merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan type squatting, kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. Ini juga hati-hati sekali. Biasanya situs-situs sosial media itu biasanya sering. Biasanya ada Facebook, Instagram, Twitter, itu biasanya ada plesetan-plesetannya. Sekarang ada hijacking dan cyber terrorism. Untuk hijacking, kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah software piracy atau pembajakan perangkat lunak.
Untuk cyberterrorism, suatu tindakan cybercrime termasuk cyberterrorism jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Ya. Yang paling sering itu waktu kita mau pemilu kayak gitu. Itu kan situs-situs dari KPU sering dibajak. Pernah terjadi juga di tahun berapa kayak gitu. Logo sama nama dari partai itu dirubah sama cracker. Itu bisa dipenjara kalau menyusup ke situs pemerintah. Kemudian ada offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada webpage suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Jenis kejahatan yang sudah saya paparkan tadi, kira-kira ada lagi apa enggak? Seandainya ada, coba teman-teman sebutkan dan jelaskan. Kemudian coba teman-teman sertakan contoh dari setiap jenis kejahatan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian contoh kasus dari cybercrime, pencurian dan penggunaan, membajak situs web, kemudian ada DDoS attack. Ada contoh kasus ya, kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam sistem jaringan tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer. Biasanya pelaku melakukan dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Ini kira-kira masuk ke jenis kejahatan yang apa kira-kira kalau menurut teman-teman? Sebelum masuk ke karakteristik cybercrime, saya juga ada contoh kasus lagi. Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang terdistribusi. Ini kira-kira masuk ke jenis kejahatan yang bagaimana, kayak gitu. Oke, karakteristik cybercrime ya. Selama ini dalam kejahatan konvensional itu ada dua jenis kejahatannya. Yang pertama ada kerah biru. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Untuk yang kedua, itu kejahatan kerah putih. Terbagi dalam 4 kelompok kejahatan. Yang pertama, kejahatan korporasi, birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul akibat adanya komunitas dunia maya di internet, mereka juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik dari kejahatan dunia maya antara lain ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatannya, jenis kerugian yang ditimbulkan. Kemudian ada motif kejahatan IT. Berdasarkan motif kegiatan yang dilakukan, cybercrime dapat digolongkan menjadi dua jenis ya. Yaitu yang pertama adalah murni kriminal. Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal, merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitasnya. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatannya. Contohnya carding ya, melakukan pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet, atau memanfaatkan media internet untuk menyebarkan material pembajakan. Atau ada juga yang melakukan pengiriman email anonim
yang berisi promosi, padahal itu spam. Dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Nah, di beberapa negara, pelaku spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi. Kemudian ada kejahatan abu-abu. Jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah abu-abu cukup sulit untuk menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah probing atau port scanning. Sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada baik yang terbuka maupun tertutup dan sebagainya. Kemudian ada sasaran kejahatan. Berdasarkan sasaran kejahatan, cybercrime dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pertama ada serangan individu, ya. Jenis kejahatan ini sasarannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Nah, serangan yang biasanya untuk individu, ya, itu pertama masalah pornografi. Kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Kemudian ada cyberstalking, kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan email yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti halnya teror di dunia cyber. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan sebagainya. Kemudian contoh serangan individu itu ada cyber trespass. Itu kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain. Contohnya ada web hacking, breaking ke PC, probing, port scanning, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sasaran kejahatan yang kedua adalah serangan properti, ya. Cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contohnya adalah pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia cyber, pemilik informasi elektronik secara tidak sah atau pencurian informasi, carding, cyber squatting, hijacking, data forgery, dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain. Kemudian ada serangan untuk pemerintah. Untuk yang ditujukan ke pemerintah, itu kegiatannya biasanya cyber terrorism, ya, sebagai tindakan yang mengancam pemerintah, termasuk cracking ke situs resmi pemerintah atau situs militer. Sekarang penanggulangan cybercrime, ya. Kita harus tahu dulu aktivitas pokok dari cybercrime itu kan menyerang terhadap konten, sistem komputer, dan komunikasi milik orang lain. Kemudian fenomena cybercrime itu memang harus diwaspadai karena kejahatan yang ada itu berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Cybercrime juga tidak mengenal waktu kayak gitu. Dia tidak tahu ruang, tidak tahu batas gitu. Yang penting mereka bisa melakukan kejahatan, ya udah selesai kayak gitu. Makanya kita harus ketahui dulu aktivitas yang dilakukan oleh cybercrime. Yang pertama, ya, cara penanggulangannya itu mencoba mengamankan sistem. Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Kemudian pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut. Kemudian
membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi hingga menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Pengamanan akan adanya penyerangan sistem melalui jaringan juga dapat dilakukan dengan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Kemudian ada penanganan secara global, ya. OECD telah membuat peraturan bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan kejahatan melalui teknologi, di mana pada tahun 86 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul Computer Related Crime: Analysis of Legal Policy. Menurut OECD, ya, untuk setiap negara itu melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer secara nasional sesuai standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penutupan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya pencegahan kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Kemudian penanggulangannya perlunya ada cyber law, ya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku, karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap. Memang hingga saat ini banyak negara belum memiliki undang-undang khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya. Namun alhamdulillah di negara kita sudah mengatur tentang kejahatan ITE kayak gitu. Makanya para pelaku yang melanggar hukum tersebut langsung kena pidana. Kemudian ada dukungan lembaga khusus. Lembaga-lembaga khusus baik milik pemerintah maupun non pemerintah diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. Di Amerika itu ada Crime and Intellectual Property Section, ya, sebagai sebuah divisi khusus. Institusi ini memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki istilahnya adalah Indonesia Computer Emergency Response Team, ya. Unit ini merupakan tim point of contact bagi orang yang melaporkan masalah-masalah keamanan. Materinya udah selesai. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini, teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.